Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 317, Menguping Russell dan Victoria. Russell Miller, beraninya kau tidur dengan wanita Tuan Jordan dan bahkan mengatakannya dengan lantang. Kau pasti ingin mati. Pablo dan Salvatore sudah marah. Setelah mendengar itu, Jordan tidak dapat menahan diri untuk bergegas meninju Russell. Wah! Jordan menjatuhkan kacamata Russell dengan satu pukulan. Jordan lalu menarik ke meja Russell. Dia bertanya dengan marah, "Russell Miller, mengapa kamu tidak melihat wajahmu yang seperti binatang di cermin? Siapa kamu yang bisa membuatku menjadi suami yang diselingkuhi? Kamu dan Victoria tidak bisa menahan diri." Pes. Jordan sama sekali tidak percaya dengan kata-kata Russell. Dia sudah tidur dengan Victoria. Dari sudut pandang daya tarik, Russell sama sekali bukan tandingan Jordan. Sama seperti kebanyakan pria menyukai gadis yang lebih muda, kebanyakan wanita tidak menyukai pria yang jauh lebih tua. Mungkin, saat mereka masih muda, mereka lebih menyukai pria yang lebih dewasa, tetapi saat mereka beranjak dewasa, mereka akan mendambakan pria yang lebih muda. Russell jelas-jelas membanggakan dirinya karena menjadikan Jordan seorang suami yang diselingkuhi. Dia jelas-jelas melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bukan berarti Jordan membencinya, tetapi Russell tidak punya kemampuan untuk melakukannya sama sekali. Pasti ada alasan lain, yang Russell tolak untuk katakan. Tepat saat Jordan ingin melanjutkan pemeriksaan terhadap Russell, terdengar ketukan 2 kali di pintu. Setelah itu, 2 petugas polisi berseragam bergegas ke tempat kejadian. "Apa yang kau lakukan? Apa kau berkelahi? Hentikan sekarang juga." Ketika polisi melihat Jordan menarik pakaian Russell, ia langsung memanggil keduanya. Salvatore bergegas mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, tidak, mereka sedang bermain, mereka tidak sedang berkelahi." Jordan tahu Russell bermarkas di Houston. Baik dalam hal koneksi maupun hubungan, Jordan bukanlah tandingannya. Jika Anda bersikeras membuat Russell tetap tinggal hari ini, itu mungkin tidak akan mudah. Oleh karena itu, Jordan melepaskan Russell, dan kemudian mengambil kacamata Russell yang terjatuh ke tanah. Russell mendengus dingin dan dengan patuh memperhatikan saat Jordan mengambil kacamatanya yang jatuh ke tanah. Jordan sudah menyerah. Namun, tak seorang pun menyadari bahwa saat Jordan mengambil kacamatanya, ia mengeluarkan alat penyadap yang ukurannya kira-kira sebesar kacang hijau. Ia lalu menyembunyikannya di antara jari-jarinya. Jordan mengenakan kacamata itu pada Russell dan bahkan berpura-pura merapikan jasnya. Ia menyembunyikan alat penyadap terkecil di dunia, di saku jasnya. Setelah itu, Jordan tertawa dan berkata, "Tuan, saya hanya bermain-main dengan Tuan Miller." Pada saat ini, Jordan juga memiliki bukti terhadap Sai, jadi dia tidak berani mengatakan bahwa Jordan telah memukul seseorang. Russell berkata, "Jordan, Victoria sudah menentukan pilihannya. Setidaknya kamu adalah presiden perusahaan publik dan tokoh terhormat di dunia bisnis. Aku harap kamu akan berperilaku baik dan tidak melakukan hal-hal kekanak-kanakan itu lagi." Setelah mengatakan itu, Russell berjalan ke arah kedua polisi itu dan berkata, "Tuan-tuan, terima kasih, kami baik-baik saja. Kami akan menemani Anda turun." Setelah Russell dan polisi pergi, Salvatore menyelinap ke arah Jordan dan berkata, "Tuan Jordan, sekarang apa?" Russell Miller sangat pintar. Ada banyak orang yang melindunginya dan tidak akan mudah untuk menangkapnya lagi lain kali. Jordan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada gunanya menangkapnya. Dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. "Aku sudah memasang alat penyadap di saku jasnya. Dia akan segera memberitahuku jawabannya." Jordan percaya bahwa rubah tua seperti Russell. Bahkan jika Anda memaksanya, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Ia lebih baik menanamkan alat penyadap agar ia bisa mendapatkan kebenaran. Setelah itu, Jordan menyuruh Pablo dan yang lainnya untuk kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat sebelum membuka laptopnya. Ia kemudian memakai headphone dan menguping pembicaraan Russell. Musik latar samar-samar terdengar di earphone-nya, diiringi suara angin yang bersiul. Jordan menduga bahwa Russell seharusnya sudah masuk ke mobilnya saat ini. Pada saat yang sama, alat penyadap itu juga memiliki fungsi penentuan posisi. Berdasarkan lokasi Russell saat ini, yang ditampilkan di layar komputer, ia memang sedang bergerak. Arah yang ditempuhnya saat ini adalah menuju ke Villa Aegean Sea Hills. Jika Jordan menebak dengan benar, Russell sekarang akan mencari Victoria. Benar saja, mereka segera mendengar suara dari earphone. "Victoria. Kau kembali," kata Victoria dingin, sama sekali tidak menunjukkan kasih sayang yang seharusnya dimiliki seorang wanita terhadap tunangannya yang baru bertunangan. "Ya," kata Russell. "Aku sudah mendengar tentang Sai. Victoria, maafkan aku, dia memang tidak masuk akal. Dia hanya khawatir kau menikahiku karena kau mengincar uangku, tetapi dia tidak tahu bahwa kita sudah menandatangani perjanjian pranikah yang menyatakan bahwa kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari aset meskipun kita bercerai.
Sebelum kamu datang, aku sudah menjelaskannya pada Sai. Jangan khawatir, dia tidak akan mengincarmu lagi di masa mendatang. Mendengar ini, Jordan bingung. Victoria dan Russell bahkan telah menandatangani perjanjian pranikah. Victoria tidak bisa mendapatkan 1 sen pun dari aset Russell. Lalu mengapa Victoria menikah dengan Russell? Kebanyakan wanita akan menikahi pria yang jauh lebih tua dari mereka, hanya demi uang. Kualitas apa lagi yang dimiliki Russell selain uang? Ya, jawab Victoria lembut. Setelah hening sejenak, Russell berkata, saya baru saja melihat Jordan. Victoria bertanya, apakah dia bertanya tentangku? Russell berkata, ya, dia terus bertanya padaku apa sebenarnya yang kukatakan padamu hingga membuatmu putus dengannya. Victoria bertanya, bagaimana jawabanmu? Russell berkata, aku bilang kamu dan aku mengenang 3 tahun yang kita lalui bersama dan akhirnya tidur bersama, jadi kamu memutuskan untuk putus dengannya. Victoria sedikit geram. Kita jelas tidak melakukan apapun satu sama lain. Kenapa kamu harus berkata begitu? Russell berkata, jika aku tidak mengatakannya, mengapa dia rela menyerahkanmu? Victoria bertanya, apakah dia mempercayaimu saat itu? Russell menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia bahkan meninjuku dan berkata bahwa tidak mungkin aku bisa menjadikannya seorang suami yang diselingkuhi. Entah dari mana bocah nakal itu mendapatkan kepercayaan dirinya. Victoria tak kuasa menahan tawa dan menjelaskan, mantan istrinya, Hailey, selingkuh, jadi saat aku berpacaran dengan Jordan, aku berjanji padanya bahwa aku tak akan pernah selingkuh. Jika aku benar-benar mengkhianatinya, aku akan berinisiatif untuk berterus terang padanya juga. Dia tahu karakterku dengan baik. Kalau memang itu alasannya, aku pasti sudah menceritakannya sejak lama. Russell tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi itu alasannya. Melihat Russell sedikit pucat, Victoria berkata, aku akan memberimu es. Russell menyetujuinya. Victoria mengompres Russell dengan es di sofa sementara Russell menatapnya dengan tenang. Victoria, kudengar saya telah mencampur minumanmu dengan obat bius. Kau baik-baik saja sekarang, kan? Victoria berkata, ya, aku baik-baik saja. Russell menghela napas panjang dan berkata, hei, gadis ini benar-benar terlalu gegabah. Bagaimana jika Jordan tidak muncul hari ini, dan kau benar-benar diperkosa oleh pria itu? Tapi Victoria, bahkan jika hal seperti itu benar-benar terjadi, aku akan tetap menikahimu. Jordan, yang telah menguping, mendengus dingin dan diam-diam berpikir, Russell Miller, dasar anjing tua. Kau benar-benar tahu cara membujuk wanita dengan baik. Apakah ini membuatmu tampak sangat mencintai Victoria? Bisakah cintamu melampaui semua hal yang dangkal di permukaan? Karena masalah itu tidak terjadi, kau dapat mengatakan apapun yang kau inginkan. Jordan tidak tahu apakah Victoria akan merasa tersentuh oleh kata-kata Russell. Namun, dia mendengar suara Russell keluar dari headphone lagi. Russell bertanya, Victoria, bolehkah aku menciummu?